Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk kuliah pada pertemuan yang ke-6 ini. Kita lanjutkan pada chapter 10.4 ya, yaitu Heterogeneous Data Analysis for Reactor Design. Jadi setelah kita mempelajari tentang bagaimana mencari mekanisme mana yang menentukan kecepatan reaksi dari reaksi heterogeneous dengan katalis padat, maka dalam penelitiannya dari data eksperimen itu bagaimana cara kita menganalisis untuk bisa mendapatkan kecepatan reaksinya. Jadi intinya adalah bagaimana kita mencari persamaan kecepatan reaksi, di mana kecepatan reaksi itu nanti dipakai untuk merancang reaktornya. Karena di dalam perancangan reaktor memerlukan min RA ya, atau persamaan kecepatan reaksinya. Oleh karena itu, di subbab ini atau di pertemuan ini kita bahas tentang bagaimana merancang data eksperimen maupun menganalisis data eksperimennya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, yang akan menjadi target dari subchapter ini. Yang pertama adalah kita mendevelop terlebih dahulu kecepatan reaksi ya. Kita menduga dulu atau postulat dulu kecepatan reaksi yang konsisten dengan data eksperimen. Jadi nanti dari data eksperimen itu kita prediksi dulu kira-kira kecepatan reaksinya itu apa. Jadi kecepatan reaksinya apa itu ditentukan oleh mana yang menentukan kecepatan reaksinya. Ya. Ini yang pertama, harus kita dapatkan dugaan persamaan kecepatan reaksi dari data eksperimen. Ya. Yang kedua adalah kita kalau sudah dapatkan dugaan persamaan kecepatan reaksinya yang sesuai dengan data eksperimen untuk fenomenanya ya, mana yang teradsorb, mana yang terdesorb, dan seterusnya, maka yang kedua adalah kita tentukan konstanta-konstanta di dalam persamaan kecepatan reaksi tersebut. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita plotkan atau kita fitting model persamaan kecepatan reaksi tersebut ke dalam beberapa set data eksperimen yang sudah kita pakai untuk menduga persamaan kecepatan reaksi tadi. Jadi yang kita tentukan adalah parameter-parameter model dari persamaan kecepatan reaksi. Misalnya K kecil ya, konstanta kecepatan reaksi, kemudian KA, K besar, dan seterusnya. Data-data yang diketahui adalah tekanan parsial atau konsentrasi dari reaktan atau produk ya, dan berapa besarnya kecepatan reaksi. Itu adalah data-data yang diketahui. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita sudah dapatkan konstantanya ya, maka kita kembali berarti mekanisme reaksi dan yang menentukan kecepatan reaksi yang sesuai dengan data eksperimen itu apa, maka itu kita tentukan. Yang terakhir adalah setelah kecepatan reaksinya sudah kita dapatkan, konstantanya sudah kita dapatkan, maka persamaan kecepatan reaksi tersebut dapat kita pakai untuk merancang reaktor. Nah, ini yang garis besarnya seperti itu. Ya. Kita ambil contoh ya di dalam subbab ini, yaitu reaksi antara hidrogen dan toluen ya, menggunakan katalis silika alumina menjadi metan dan benzen ya. Kita akan mendesain ini, nanti reaktornya adalah jenisnya packed bed ya, dan fluidis CSTR ya. CSTR itu nanti dianalogikan dengan fluidis ya, karena ini kan katalisnya padat ya. Kemudian umpannya adalah 30% toluen dan 45% hidrogen dan 25% inert ya. Kemudian toluen ini kecepatan masuknya adalah
50 mol per menit pada suhu 640, tekanannya adalah 40 atm, ini tekanan totalnya, atau 4052 kilopascal ya. Nah, untuk mendesain backpack reaktor ya, kita harus dapatkan persamaan kecepatan reaksinya dulu dari data diferensial reaktor yang ada di buku ini, di tabel 10.6 ya. Nanti kita lihat ya. Nah, untuk menyederhanakan kita simbolkan dulu hidrogen itu H2, toluen itu T, benzen itu B, dan metan itu dengan M ya. Nah, kita bahas dulu ini dari tabel 10.6 ya. Kita lihat nanti fenomenanya seperti apa ya. Di dua run yang pertama ya, ini metan ya masuk ke dalam reaktor ya. Metan juga dimasukkan, hidrogen sebagai reaktan juga dimasukkan ya. Kemudian benzen ya. Jadi ini dimasukkan bersama-sama pada saat awal, nanti bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi. Kalau kita mengabaikan, tidak mengkaji tentang produknya, maka ya produknya mungkin 0 gitu ya. Begitu. Nah, untuk diferensial reaktor ini biasanya konversinya itu di bawah 1% ya. Maka tekanan parsial dari produk metan dan benzen ya itu mendekati 0. Ini dan ini tentang teori dari initial rate ya, initial rate karena masih kecil ya. Baik, bagaimana dengan hasil-hasil ini ya? Kita lihat nanti di 10.4.1. Kalau kita dapatkan hasil seperti ini ya, bagaimana sih desainnya? Misalnya begini ya, kalau kita ingin mengkaji ketergantungan kecepatan reaksi terhadap metan, ya, misalnya set A ya, kita lihat bahwa yang lainnya ini dibuat tetap ya, toluen dibuat tetap, hidrogen dibuat tetap, benzen juga di sini tidak ada. Bagaimana? Maka bagaimana dengan perubahan metan terhadap perubahan kecepatan reaksi? Itu adalah metode dari bagaimana kita dapatkan ketergantungan terhadap masing-masing reaktan atau produk. Misalnya lagi ya, set C ya. Berarti di sini mempelajari ketergantungan kecepatan reaksi terhadap hidrogen. Kita lihat bahwa toluennya dibuat sama, metan tidak ada, benzen tidak ada. Maka bagaimana kecepatan reaksi itu tergantung dari hidrogen. Apakah linear atau tidak, nanti kan bisa dilihat di situ ya. Kemudian misalnya set B ya, antara 3 dan run 3 dan 4, ini kan ketergantungan terhadap benzen ya. 1, 4, nah kemudian yang lainnya dibuat tetap, metan tidak ada, maka bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi ya. Kemudian yang set D, kita lihat yang lainnya dibuat tetap tanpa ada produk, kemudian toluennya yang diubah. Bagaimana pengaruhnya perubahannya terhadap kecepatan reaksi. Nah, inilah adalah strategi bagaimana mencari hubungan antara kecepatan reaksi terhadap masing-masing reaktan maupun produk ya. Coba kita lihat analisisnya. Maka kita masuk kepada subchapter 10.4.1 yaitu bagaimana kita mempostulatkan atau menduga persamaan kecepatan reaksinya, tapi prediksi kecepatan reaksi itu berdasarkan pada analisis dari data eksperimen ya. Jadi seperti itu. Coba kita lihat untuk yang pertama. Untuk analisis ketergantungan kecepatan reaksi terhadap produk gas metana ya. Maka kita lihat run 1, 2 tadi ya, ini. Ketergantungan kecepatan reaksi terhadap metana ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kita lihat bahwa bagaimana dengan metana ya. Kita lihat bahwa metana itu tadi kan 1
naik 4. Sementara kecepatan reaksinya kan ini relatif sama ya. Pada perubahan metan yang 4 kalinya, kecepatan reaksinya hampir sama ya. Berarti kalau kita lihat di sini ya, jika metan itu teradsorb di permukaan katalis ya, maka tekanan parsial gas metan itu yang ada di denominator ya, di denominator itu ada ya. Dan kecepatan reaksinya maka akan berbanding terbalik dengan konsentrasi gas metannya. Itu jika metannya teradsorb di permukaan ya. Jadi yang di bawah ini adalah ciri untuk yang teradsorb ya. Kemudian kalau kita lihat dari run 1-2 hasilnya adalah ketika metannya naik tadi 4 kalinya ya, tekanan parsial metan naik 4 kalinya, ternyata tidak begitu mempengaruhi kecepatan reaksinya. Kita lihat ya. Ini naik 4 kali tapi kecepatan reaksinya tidak begitu berubah. Apa artinya? Artinya adalah kita asumsikan bahwa gas metan itu berarti teradsorb secara lemah di permukaan katalis. Ya, kalau dia berubah berarti dia tidak berarti teradsorb dengan kuat tadi ya. Seperti ini. Tapi karena kecepatan reaksinya tidak begitu berubah, berarti dia teradsorb secara lemah. Secara lemah artinya apa? Berarti unsur faktor yang ada di adsorpsi ini menjadi kecil sekali. Km kali PM itu kecil dibandingkan dengan angka 1 ya. Oleh karena itu berarti kita anggap bahwa produk gas metan itu langsung berada pada fase gas atau bulk ya. Karena teradsorpsi dengan lemah ya. Oke. Ini analisis terhadap metan ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan produk benzen ya. Kita lihat di run 34 ya. Run 34 tadi kalau benzennya naik 4 kalinya, kecepatan reaksinya malah turun ya. Malah turun kira-kira separuhnya. Nah, seperti itu. Apa yang fenomena yang terjadi ya? Jadi kalau kita gambarkan seperti tadi, kita asumsikan benzen itu teradsorb seperti ini ya, seperti yang tadi. Nah, ini kalau tergantung. Nah, kita lihat bahwa tadi turun 2 kalinya ya. Kalau yang metan tadi kan tidak berubah. Berarti kita asumsikan bahwa benzen itu teradsorb di permukaan katalis karena perubahannya adalah signifikan. Itu adalah run 3 dan 4 ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketergantungan terhadap toluen ya. Terhadap toluen. Toluen itu salah satu reaktan ya. Kita lihat itu di run 10-11 ya, run 10-11 ya. Yang lainnya tetap produk tidak ada. Sekarang kalau toluen naik 2 kalinya, maka kita lihat R-nya juga naik 2 kalinya. Kalau tadi kan turun ya. Ini toluen naik 2 kali, kecepatan reaksi juga naik 2 kali. Ya, berarti apa yang kita, dan naiknya berarti itu linear ya, karena sama-sama 2 kali. Ya. Pada konsentrasi toluen yang rendah, ya, dia kecepatan reaksi akan naik terhadap kenaikan toluen ya. Namun pada konsentrasi toluen yang tinggi 14-15 ini tadi kan linear ya. Di sini 15 naik 20 ini cenderung sama, jadi tidak linear. Jadi pada konsentrasi yang rendah tadi linear, tapi pada konsentrasi yang tinggi tidak linear ya. Apa yang kita lihat fenomenanya? Maka kecepatan reaksi itu berarti tidak tergantung pada tekanan parsial toluen ya. Jadi kecepatan reaksi tidak tergantung pada tekanan parsial toluen. Maka persamaan kecepatan reaksi yang mungkin adalah ya, min RT, ini adalah PT, ini adsorb, tapi di sini tekanan parsial dari toluen ya. Maka kalau ini kita kombinasikan ya, antara persamaan 1068 dengan 1069 kita bisa gabungkan.
min RT sama dengan PT KT PT ditambah KB PB. Nah, satu lagi adalah bagaimana ketergantungan terhadap hidrogen ya. Ini kita lihat pada run 7, 8, dan 9 ya. 7, 8, dan 9. Jadi hidrogennya naik 2 kali, ininya juga naik. Semuanya naik 2 kali linear ini ya. Kalau yang ini tadi kan berbeda, yang toluen tadi. Dia linear tapi pada konsentrasi tinggi tidak linear. Apa yang terjadi? Berarti bahwa kecepatan reaksi itu adalah orde pertama terhadap hidrogen ya. Karena dia tadi linear ya. Berarti berarti juga hidrogen itu tidak terabsorb di permukaan katalis ya. Jadi kalau tadi hubungannya linear ya, berarti hidrogen tidak terabsorb di permukaan katalis ya. Berarti KH2 kali PH2 ini jauh lebih kecil dari angka 1 ya. Kalau kita lihat di bagian bawah untuk terabsorbnya ya. Oke. Jika H2 itu terabsorb, maka kecepatan reaksi tergantung pada tekanan parsial dari hidrogen ya. Seperti itu. Maka kalau kita berarti seperti ini persamaannya dari fenomena yang keempat ini. Kecepatan reaksi ya, berarti tergantung pada tekanan parsialnya ya, karena hidrogennya kan tidak terabsorb. Jadi kecepatan reaksi tergantung langsung dengan tekanan parsial dari hidrogennya ya, karena posisinya H2 tidak terabsorb ya. Baik, kalau kita gabungkan ya 1067 ya, 1067 itu adalah yang metan ya. Metan kemudian dengan 1071, maka kita gabungkan seperti ini ya. 1071 itu berarti yang 1071 ya dengan 1067. 1067 itu adalah yang metan ya. Nah, maka kalau kita gabungkan min RT ya, atau ini mungkin ini 1071 dengan 1070, sorry ini harusnya 1070 ya, bukan 1067 ini 1070 dengan 1071 kalau kita gabungkan ya, maka min RT sama dengan KPH2 PT dibagi dengan 1 plus KBPB ditambah KT kali PT ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menduga persamaan kecepatan reaksi ya terhadap fenomena yang ada dari data eksperimen dengan melihat pada mana yang terabsorb, mana yang tidak terabsorb dengan cara mengubah-ubah salah satu dari reaktan atau produk. Kita lihat hubungannya dengan perubahan kecepatan reaksi ya. Nanti kita lanjutkan di 1042 di finding mechanism ya, dan konsisten dengan data eksperimen ya.